هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kita akan bertemu kembali di dalam tajuk ngaji online Wan, mudahnya belajar Al-Quran. Jangan lupa sahabat semua pencet tombol merah, ini subscribe, dan jangan lupa kalau konten ini bermanfaat silahkan di share, dibagikan kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada keluarga, dan siapapun dalam rangka mendukung kemajuan dakwah ini. Sahabat semua, saya tertarik untuk membahas salah satu hukum atau salah satu bagian dari ilmu tajwid, yakni terkait bagaimana kita membaca huruf-huruf yang terdapat di awal surat atau di fawatihus suwar yang sering disebut dengan harful muqatta'ah. Kenapa disebut harful muqatta'ah? Karena nanti kita cara membacanya adalah kita baca huruf-huruf itu sesuai dengan nama hurufnya. Jadi tidak dibaca dengan huruf yang sudah diberikan harokat, baik itu fathah, kasrah ataupun dhammah. Sahabat Wan yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke pembahasan dan kita awali bersama dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah. Sahabat yang berbahagia, huruf muqatta'ah itu jumlahnya ada 14. Dan 14 huruf itu terkumpul di dalam lafadz silhu suhairan man qata'aka. Kalau dirinci satu persatu, hurufnya adalah huruf shad, lam, huruf ha, sin, huruf ha, ya, huruf ra, alif, huruf mim, nun, huruf qaf, huruf ta, huruf ain, dan kaf. Itulah huruf-huruf yang disebut dengan harful muqatta'ah yang terdapat di fawatihus suwar atau pembuka surat. Jadi posisinya pasti akan terdapat di awal surat atau pembukaan surat. Sahabat Wan yang berbahagia, setelah tadi kita mengetahui beberapa huruf yang termasuk ke dalam huruf muqatta'ah yang terdapat di pembuka surat, maka berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih cara membacanya, yakni cara membaca huruf-huruf tersebut. Ternyata cara membacanya adalah gampang, yakni cara membacanya adalah dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Nah, misalkan ada huruf shad, maka dibaca dengan shad, kayak Alif Lam Mim.
Atau nanti ada juga di awal surat shad. Misalkan yang kedua ada huruf alif, maka dibaca dengan alif. Contoh alif lam mim, tidak dibaca a. Tadi huruf shad juga tidak dibaca dengan so, tapi dibaca dengan shad. Yang ketiga, contohnya misalkan huruf mim, dibaca dengan mim, kayak di alif lam mim, tidak dibaca alama, tidak. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lain, akan dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Sahabat Wan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui cara bacanya, maka hal berikutnya yang penting kita ketahui adalah terkait panjangnya. Dari 14 huruf tersebut, sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, cara membaca terkait dengan ukuran panjangnya ternyata dibagi menjadi 4. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf alif. Huruf alif ini ternyata tidak dipanjangkan ya. Jadi huruf alif sekali lagi tidak dipanjangkan, dibaca tanpa mad. Baca saja alif. Alif lam mim. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf yang terkumpul di dalam lafadz hayyun tahur, yakni ha, ya, to, ha, dan ro, dibaca dengan ukuran panjang 2 harokat. Contohnya di hamim, maka haknya dibaca panjang 2 harokat, tidak 6 harokat. Misalkan di awal surah Toha, maka to dan hanya dibaca dengan panjang 2 harokat. Dan kemudian disebut dengan nama mad tabi'i harfi, yakni mad tabi'i yang terdapat di huruf-huruf muqatta'ah, yang terdapat di fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surat. Sahabat Wan yang berbahagia, yang ketiga, huruf yang terkumpul di dalam lafadz naqasa salukum, yakni nun, qaf, shad, sin, lam, kaf, dan mim, akan dibaca dengan ukuran panjang 6 harokat. Nah, inilah yang kemudian nanti akan masuk ke dalam pembahasan mad lazim. Tentunya mad lazim harfi, yakni mad lazim yang terdapat di dalam huruf, tidak terdapat di dalam kalimat. Nanti mad lazim yang terdapat di dalam kalimat akan disebut dengan mad lazim kilmi. Contohnya misalkan nun atau qaf atau shad. Nah, semua panjangnya adalah 6 harokat. Atau di yasin, sinnya panjangnya 6 harokat, yasin, sementara ya-nya panjangnya adalah 2 harokat, sebagaimana masuk di poin yang kedua. Poin yang keempat, ada huruf ain. Nah, huruf ain ini dipisahkan karena kalau kita bedah huruf ain, huruf yang berada di tengah itu bukan huruf mad, melainkan harful lin atau huruf lin. Namun kemudian huruf ain ini dibolehkan dibaca dengan panjang 4 harokat atau 6 harokat. Berarti ketika kita membacanya sama dengan ukuran mad lazim, yakni 6 harokat, maka
panjangnya huruf ain yang terdapat di awal surah ini disamakan dengan hukum mad lazim. Contohnya adalah misalkan di hamim ain sin qaf, hamim ain sin qaf. Sahabat Wan yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui panjang dari mad lazim tadi, maka kita akan membahas pembagian dari mad lazim, yakni mad-mad yang timbul dari huruf-huruf muqatta'ah, yakni huruf yang terdapat di pembuka-pembuka beberapa surat. Dan mad lazim ini kemudian terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kapan terjadi mad lazim harfi mutsaqqal? Yakni ketika huruf yang memenuhi panjang 6 harokat tadi, yakni ada di poin 3, atau berada di poin 4. Namun nanti kebanyakan berada di poin yang ketiga. Maka huruf tersebut akan diidghamkan kepada huruf berikutnya atau huruf yang berada di depannya. Contohnya adalah misalkan huruf lam pada alif lam mim. Cara membacanya adalah alif lam mim. Jadi antara lam ke mim maka akan timbul bacaan idgham, yakni mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi atau idgham misli juga bisa. Dan shaghir karena huruf yang pertama mati, huruf yang kedua adalah hidup. Jadi kalau kita bedah, maka lam itu ujungnya adalah mim. Kemudian huruf mim kalau dibedah awalnya adalah mim, maka akan terjadi pertemuan huruf mim dengan mim yang kemudian timbullah bacaan idgham ini. Atau di alif lam mim shad, maka huruf lam di situ masuk ke dalam pembahasan mad lazim harfi mutsaqqal. Atau contoh yang lain, alif lam mim ra, lamnya di situ masuk ke dalam hukum mad lazim harfi mutsaqqal. Atau yang terakhir adalah huruf sin pada tasim mim, maka di situ ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun mati bertemu dengan mim. Yang kedua adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf ini adalah ringan, yakni ketika ada huruf-huruf yang masuk ke dalam kategori mad lazim, yakni yang terkumpul tadi di dalam lafadz naqasa salukum, dan tidak diidghamkan ke huruf berikutnya, seperti huruf mim di alif lam mim, maka mimnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf karena tidak diidghamkan. Atau juga huruf qaf pada lafal ain sin qaf, maka qaf itu tidak diidghamkan, maka qaf di situ masuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf. Dan ada catatan, andai kata memang muncul hukum yang lain seperti hukum ikhfa, sebagaimana huruf ain ke huruf sin, maka hukum ikhfa tersebut harus kita baca. Seperti juga ketika huruf sin bertemu dengan qaf di ain sin qaf, maka ikhfa-nya harus kita baca. Itulah penjelasan dari
pembagian mad lazim harfi. Sahabat Wan yang berbahagia, kita sampai di penghujung pembahasan tentang harful muqatta'ah yang terdapat pada Fawatihus Suwar atau pembuka surat, yakni kita akan melihat contoh-contoh langsung dari beberapa aplikasi tadi, huruf-huruf 14 yang kemudian terdapat pada awal-awal surat. Maka di sini akan saya berikan contoh yang bisa mewakili dari beberapa awal surat yang terdapat di dalamnya huruf-huruf muqatta'ah. Yang pertama adalah awal surah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Al-Ankabut, awal surah Ar-Rum, awal surah Luqman, kemudian awal surah As-Sajdah diawali dengan Alif Lam Mim. Nah, begitulah cara membacanya. Yang kedua, awal surah Al-A'raf, yakni surat yang ke-7. Modelnya berbeda, yakni Alif Lam Mim Shad. Yang ketiga adalah awal surah Yunus, awal surah Hud, awal surah Yusuf yang diawali dengan Alif Lam Ra. Jadi alifnya tidak dipanjangkan, lamnya panjangnya 6 harakat, ra-nya adalah 2 harakat. Yang berikutnya yang keempat adalah surah Ar-Ra'd. Surah yang ke-13, cara membacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Nah, seperti itu. Alifnya tidak dipanjangkan, lamnya 6 harakat, mimnya 6 harakat, dan ra-nya 2 harakat. Berikutnya awal surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Disambung lagi ke surah berikutnya, yakni surah Thaha, surah yang ke-20. Cara membacanya cukup mudah, yakni Thaha. Berikutnya awal surah Asy-Syu'ara dan awal surah Al-Qasas. Ini dibaca dengan Tasim Mim, bukan Tosama. Nomor 8, awal surah An-Naml, surah yang ke-27, dibaca dengan Tosin, tidak dibaca dengan Tosa, nanti menjadi merek salah satu kendaraan. Nomor 9, surah Yasin. Kita sudah sangat familiar dengan surah Yasin ini. Cara membacanya adalah Yasin. Kemudian yang ke-10, awal surah Fussilat, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jasiyah, surah Al-Ahqaf. Ini model baru lagi, tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yakni Hamim. Berikutnya yang ke-11, awal surah Asy-Syura, surah yang ke-42. Cara membacanya adalah Hamim Ain Sin Qaf. Nah, jadi haknya dibaca dengan 2 harakat, mimnya 6 harakat, ain, sin dan qaf juga 6 harakat, di mana ain ke sin dan sin ke qaf kita harus tetap memberikan hak terhadap bacaan ikhfa-nya. Berikutnya awal surah Qaf kita baca dengan Qaf. Yang
ke-13 awal surah Al-Qalam kita baca dengan nun. Nah, dan ada satu lagi yakni surah Shad. Awalnya kita baca dengan Shad. Nah, seperti itulah bagaimana cara kita membaca huruf-huruf yang terdapat di awal surah yang kita kenal dengan harful muqatta'ah yang terdapat di Fawatihus Suwar. Terima kasih sahabat Wan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semua. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau memang ini bermanfaat bisa di subscribe, pencet tombol abangnya, pencet tombol merahnya. Jangan lupa juga dibagikan kepada sahabat-sahabat, kerabat, keluarga dan siapapun. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.